Sebelumnya apa yang sudah dipelajari minggu lalu? APBN. Siapa yang bisa tahu apa itu APBN? Apa itu APBN? Anggaran pendapatan dan nah, itu adalah materi minggu lalu. Kemudian untuk apa sih kita belajar APBD? Yang sekarang materinya tentang APBD. Apa manfaatnya kita pelajari? Agar kita tahu bagaimana kemana sih sebenarnya dana-dana anggaran itu berasal atau keluarnya kemana, belanjanya kemana. Nah, untuk materi pertama ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama, setelah nanti menyaksikan PowerPoint, peserta didik mampu menelaah APBD dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan fungsi dan tujuan. Yang ketiga, ada tujuannya tentang mampu menguraikan sumber-sumber penerimaan daerah. Yang keempat, peserta didik mampu menguraikan sumber-sumber daerah dan tempat. Yang terakhir, setelah berdiskusi nanti dan kalian kerja KPD akan dipresentasikan. Jadi maju ke kelompok. Sebelum saya bagi kelompoknya, sebelum itu lagi ada video yang akan kita lihat. Jadi APBD itu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah rancangan keuangan pemerintah yang disetujui oleh DPRD. Kalau APBN yang minggu lalu dijelaskan kan harus presiden, kemudian ke DPR. Kalau untuk APBD bisa gubernur, bupati ataupun wali kota dan akan disetujui oleh DPRD. Kemudian ada 3 dana yang didapatkan dari APBD, yaitu yang pertama PAD atau pendapatan asli daerah, yaitu meliputi pajak, retribusi daerah, sama badan usaha milik negara atau BUMD. Yang kedua didapat dari dana perimbangan, yaitu meliputi bagi hasil pajak dan dana alokasi umum serta khusus. Kemudian yang terakhir ada penerimaan lain yang sah berupa pinjaman daerah hibah dan dana darurat. Terima kasih ya, bagus sekali penjelasannya. Ada lagi yang bisa? Sebenarnya sudah tercakup semua yang disebutkan oleh Nabila. Jadi kalau APBD itu bedanya sama APBN dari siapa yang buat? Kalau APBN bukan presiden, kalau APBD dari gubernur, bupati, wali kota. Nanti baru ke DPRD. Kalau APBN DPR, kalau APBD DPRD. Sampai sini yang dari video ada yang ditanyakan? Kalau tidak, itu akan bagi kelompok. Nanti kalian duduk per kelompok. Setelah itu membagikan LKPD. Materinya ada di grup WA sudah dibagikan dari Facebook. Kemudian nanti setelah duduk per kelompok silahkan diskusinya. Untuk yang sekarang, kan kemarin kita pakai model pembelajaran PDL, problem discovery. Sekarang kita menggunakan model discovery. Silakan duduk per kelompoknya.
Facebook yang ibu bagi atau dari internet. Silakan maju kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi. Yang lain tolong perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu APBD. Dari gambar di atas, kami dapat menganalisis. Yang pertama, apa sih APBD? Fungsi APBD sebagai otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk merealisasikan pendapatan dan belanja daerah. Daerah Kota Banjarmasin potensinya yang naik tetap pada sektor pajak, yaitu pajak restoran dan pajak bumi dan Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana meningkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah PAD. Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Bagaimana meningkatkan kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kiranya perlu bagi pemerintah daerah Banjarmasin untuk memperhatikan peluang yang ada. Dapat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Penerimaan daerah dapat membuat pajak daerah serta retribusi baru asalkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, kiranya perlu lagi pemerintah daerah Banjarmasin untuk memperhatikan peluang yang ada dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok terakhir. Nah, dari semua tadi kan sudah 4 kelompok maju, semua sudah bisa tahu bagaimana caranya menentukan masalah, kemudian mengolah data. Dan untuk yang hasil dari 4 kelompok itu, ada yang bisa merangkum apa yang sudah tercapai hari ini. Silahkan Nabila. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini, kita tahu bahwa dari presentasi kelompok 1, APBD itu secara ringkas merupakan daftar rincian mengenai rencana keuangan yang disusun secara sistematis selama 1 tahun mendatang. Kemudian APBD ini terdiri atas anggaran pendapatan asli daerah yang meliputi pajak, retribusi daerah, serta lain-lain. Terima kasih untuk rangkumannya. Ada lagi yang bisa merangkum? Ada. Oke, jadi hasil rangkumannya itu dari mulai APBD. Ternyata APBD itu apa? Anggaran pendapatan, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Nabila, Ibu sudah buat kesimpulan yang untuk hari ini. Nah, ada 3 poin yang sebenarnya sebagai dasar, yaitu yang pertama, APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama 1 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oke, untuk poin kedua, APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Jadi harus sesuai ya. Kemudian yang ketiga terakhir, APBD merupakan Pemerintah daerah membangun fasilitas
membangun fasilitas dan layanan masyarakat. Ada yang tahu bagaimana itu BUMD? Kan pasti dari penghasilan pajaknya dari BUMD. Yang mana itu BUMD? Badan usaha milik daerah itu yang mana? Video tadi PDAM. Sekian hari ini, tapi sebelum kita tutup, Ibu mau kalian menulis, kan kemarin masalah tugas. Sekarang tulis poin-poin yang sudah dipelajari hari ini, kemudian nanti dikumpulkan di depan. Apa saja poin-poin yang sudah kalian dengarkan, nonton, silahkan ditulis. 5 menit saja dong. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjut masih di bagian APBD, cuma materinya yang berbeda. Kita materinya tentang mekanisme penyusunan lagi APBD bagaimana, kemudian pengaruh APBD terhadap perekonomian, itu semua yang dibahas untuk minggu depan. Sekian hari ini, terima kasih. Silahkan ketua kelasnya siapkan dan bimbingan. Siap. Latihan. Siap.